Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Andawi Supriyantina Sayatri selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Prigi. Yang kami hormati narasumber diseminasi pada hari ini Ibu Siska Widyawati Walidah SPD SD dan Ibu Septi Puspitosari SPD, serta Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pada hari ini. Pada hari ini, Rabu 9 November 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri 1 Prigi. Sebelum acara kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mona. Kepada Ibu Mona kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum acara diseminasi kita mulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara dalam kegiatan hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Prigi, acara yang ketiga pemaparan materi dari narasumber, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan diseminasi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Andawi Supriyantina Sayatri selaku Kepala SD Negeri 1 Prigi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Pigi beserta tenaga kependidikannya yang kami hormati dan kami sayangi. Ini narasumber untuk hari ini Ibu Siska Widyawati Walidah SPTSD dan Ibu Sakti Puspitosari SPD. Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di ruangan kelas 6A untuk bersama-sama pula mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Pigi. Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan aksi nyata dari guru penggerak atau calon guru penggerak CGB. Kemudian kita perlu sedikit untuk guru penggerak. Ini apa Bapak Ibu? Guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang bersifat transformasi, diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Ini dimulai tahun 2020. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk guru penggerak di SD Negeri 1 Pigi ini merupakan guru penggerak pertama kali di Kabupaten Purbalingga. Tepuk tangan Bapak Ibu. Atas nama Ibu Siska Widyawati Walidah SPTSD dan Ibu Sakti Puspitosari SPD. Ini juga pertama juga untuk di Kecamatan Padang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih sekaligus ini merupakan percontohan di Kecamatan Padang untuk angkatan 6 ya, angkatan 6 merupakan angkatan 6 tapi angkatan pertama di Purbalingga. Kemudian berikutnya ini ada tapi jadi adik-adiknya, angkatan 7 ada yang ikut di Kecamatan Padang. Kemudian Bapak Ibu, untuk Mbak Siska dan Mbak Sakti pada saat ini melaksanakan tugas apa yang diamanatkan di CGP, di calon guru penggeraknya, di programnya itu. Jadi pada saat ini mereka berdua itu memang harus melaksanakan ini. Ini saya catat tugas guru penggerak. Tugas guru penggerak itu diantaranya menggerakkan komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Kemudian menjadi pengajar praktik bagi rekan guru dari yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Bagi rekan guru menjadi pengajar praktek bagi rekan guru. Kemudian yang ketiga, mendorong peningkatan kepemimpinan di sekolah. Itu memang itu yang harus dilaksanakan oleh guru penggerak. Ini jadi pengalaman bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu guru yang lain yang nantinya juga akan melaksanakan seperti Mbak Siska dan Mbak Sakti. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semangat Mbak Sakti, Mbak Siska. Semangat juga Bapak Ibu guru semuanya. Ini tahap nanti Bapak Ibu juga akan menjadi seperti Mbak Siska dan Mbak Sakti di masa yang akan datang. Kecuali pakai Pak Prayan, Pak Prayan. Sudah.
Tapi bisa Pak Prai jadi pengajar praktek. Kalau Pak Prai Kerso itu ada program pengajar praktek, bisa masuk ke situ. Bukan juga sudah tidak bisa untuk guru penggeraknya, bisanya pengajar praktek. Monggo, memang eranya ini adalah era untuk transformasi, ya, untuk. Nah, ini menekankan kepada kolaborasi, ini kerjasama di antara warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, kami tidak berpanjang lebar, ya, karena intinya nanti kita mendengarkan dari narasumber, ya, isi dari seminar nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya untuk kita semua, ya, sebagai pengajar dan juga sebagai warga di sekolah. Ucapkan selamat mengikuti seminar diseminasi budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kepada Ibu Siska dan Ibu Septi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pigi, yang kami hormati juga Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pigi dan karyawan juga, dan yang saya sayangi yaitu rekan seperjuangan, ya, beliau Bu Septi, yang hari ini juga jadi narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruang kelas 6 dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Pigi. Ya, acara ini adalah sebagai bentuk aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 6. Dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami di sini belajar bareng, belajar bersama. Bukan berarti jadi narasumber terus lebih lebih tahu gitu, tapi kita belajar bersama untuk bagaimana sih kita bisa menciptakan budaya positif di SD Negeri 1 Pigi. Nah, tentu saja kita yang sedang mengikuti guru penggerak ini harus ada imbasnya nanti di SD kita masing-masing, seperti itu. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan salam dan bahagia. Ya. Kenapa harus salam? Ya, karena agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan bahagia, kita harus selalu bahagia dalam menjalani aktivitas-aktivitas, terutama kewajiban kita sebagai pendidik. Bahagia nih Bapak Ibu semua hari ini. Alhamdulillah. Sama aku saya juga. Ya, latihan deh. Baik. Nah, sebenarnya apa sih diseminasi budaya positif? Kita hari ini mau ngapain gitu. Ya, kita hari ini akan belajar apa saja seperti itu, Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar ya di sini nanti cukup banyak materinya, dan semoga dalam mengikuti pemaparan nanti ya semoga tidak ngantuk, tetap semangat dan bahagia sampai akhir. Dan yang paling penting itu nanti bisa kita terapkan lah buat kemajuan anak didik, peserta didik kita. Amin amin. Ya, ini yang akan kita pelajari di sini. Ada 6 materi, cukup banyak Bapak Ibu.
atau mungkin beberapa mungkin sudah ada yang kenal nih. Yang pertama ada teori kontrol, terus ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan nanti ada juga segitiga restitusi seperti itu. Oke. Tapi sebelumnya supaya lebih fokus gitu, supaya lebih semangat. Tapi sini kayaknya fokus semua nih. Bapak Ibu sudah fokus, sudah sangat siap belajar bareng di sini. Ya, kita ice breaking dulu gitu Bapak Ibu. Ice breakingnya gampang, tidak yang ribet. Aturannya seperti ini. Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Siap, Bapak Ibu? Ya. Saya berkata, pokoknya ikuti saja apa yang saya katakan. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapa ayam? Ya, gimana dong? Ada suaranya. Ya gimana? Ayo. Ya baik, tadi yang menjawab keras ya Bu Mona ya. Berarti Bu Mona sudah sangat fokus. Terima kasih. Jangan belum fokus gitu. Baik ya, masih sama ya aturannya, yaitu ikuti apa yang saya katakan. Ya berarti belum fokus ya Pak. Ya, ayam, bebek. Ayam, bebek. Ada berapa bebek? Ya, terima kasih. Berarti semuanya sih. Ya, semua. Ya, baik, terima kasih. Ya, berarti sudah siap semua gitu. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja nih untuk materi yang pertama, yaitu adalah teori kontrol, disiplin, positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini materi pembuka di pemaparan kita hari ini. Nah, lagi-lagi sebelum kita ke materi ya, perlu kita simulasi dulu ngomongin kita sebenarnya mau belajar apa sih seperti itu hari ini. Ya, ini ada percobaan. Saya minta Bapak Ibu ada 2 orang yang bisa menjadi untuk melakukan kegiatan ini. 2 orang, mungkin Pak Supri, saya minta mohon bisa ke depan Mas Supri. Maju. Maju ke depan, nanti kita akan simulasi ini apa ya? Jangan 2 orang. Ya, terus ya. Itu ya, mungkin buat Pak Supri agak ke sana dan Bu Rizky di sini. Ya. Ya. Nah, kita sebelum ke materi ini ada percobaan supaya kita lebih paham nanti. Oh, oke, ada sinal PD gitu. Belajar seperti ini ya. Jadi ini di sini sudah ada 2 orang, yaitu ada A dan B. A-nya mau siapa? Pak Supri lebih suka A apa lebih suka B? Ya, Pak Supri A ya. Bu Rizky B berarti ya. Nah, Pak Supri berarti tugasnya di sini nanti mengepalkan tangan Pak, mengepalkan tangan seperti ini. Ceritanya kita kayaknya anak benda sesuatu yang sangat berharga di kehidupan dalam buat Pak Supri yang tidak boleh orang lain ada yang ambil, karena ini benar-benar sesuatu yang sangat berharga. Ya, pokoknya dalam kondisi apapun harus tetap mengepalkan tangan. Ya seperti itu ya Pak, karena itu sesuatu yang berharga Pak, jangan dilepas. Ya. Nah, terus Bu Rizky nanti di sini sebagai B. Nah, B ini apa ya? Menghasut. Menghasut ya. Bukan. Bu Rizky pas gitu. Ya, Bu Rizky di sini sebagai B. Nah, tugasnya Bu Rizky di sini adalah Bu Rizky berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuka kepalan tangan yang Pak Supri ini, maksudnya biar Pak Supri itu membuka kepalan tangannya dan ambil barang yang berharga itu dari Pak Supri. Seperti itu? Ya. Bu Rizky? Ya. Pak Supri? Ya. Pokoknya Bu Rizky gelenjiot kemudian pokoknya Pak Supri kan nanti kebuka kayak gitu. Boleh dengan mengintimidasi, menghardik, memarahi, ya menggoda, gelinting itu di situ ada. Pokoknya apapun caranya.
masih banyak nih. Ternyata totalitas sekali nih. Iya, saya benar. Baik. Nih Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Anda atau A tadi atau B yang membuka kepalan tangan tadi bagaimana nih prosesnya nih? Terbuka apa tidak nih? Iya. Ya. Pak Supri tadi bilang tidak ya? Waktu kan juga. Iya, waktunya udah itu. Ya, mengapa alasan A atau B membuka kepalan tangan? Ya terbuka ya katanya tadi. Ya, tapi yang A ini lagi cuci tangan dulu karena ya. Mana Pak Supri? Oke. Baik. Kenapa ya alasannya ada? Pak Supri mana ini? Atau mungkin kira-kira kenapa nih Bapak Ibu bisa terbuka? Pak Supri kepala tangannya terbuka apa tidak? Oh, tidak dong. Oh tidak, teman. Berarti ada. Tidak apa terbuka? Menurut Bapak Ibu terbuka apa tidak Bu? Terbuka. Terbuka. Karena saya bukanya kan udah pas bilang ya udah cukup ya. Oh gitu ya. Berarti tidak ya. Baik, kalau tidak Itu satu yang berharga. ya baik. Apakah Anda atau temannya menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Pak Supri kenapa tetap tertutup seperti itu? Ya karena itu satu yang berharga ya harus dipertahankan. Iya, padahal tadi digelitik-gelitik kayak gitu ya Pak ya. Tapi itu Jadi lah pokoknya. baik sekali, baik. Berarti Anda melindungi sesuatu itu, gitu. Karena Anda yakin itu sesuatu yang berharga. Sampai lupa loh Bu. Berarti Wih. pengorbanannya. Bahkan sampai lupa, luar biasa. Pak Supri tepuk tangan. Nah, kaitannya dengan kegiatan ini yaitu adalah Bapak Ibu, sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan ya? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Supri sendiri, kenapa tetap menutup Pak? Siapa yang memegang kendali sebenarnya? Diri sendiri. Diri sendiri. Baik, Bu Rizky? Berarti tidak berhasil ya mempengaruhi Anda. Ya baik. Ya. Ya, Bapak Ibu, tentu kita sendiri. Oke, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita nih Bapak Ibu. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, yang pertama kita pelajari dulu tentang teori kontrol. Ya, semoga kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini untuk kemajuan pendidikan kita. Oke, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dilanjutkan oleh Bu Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siska. Di sini tadi sudah disampaikan banyak hal. Saya melanjutkan. Di sini ada materi yang keempat. Di sini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu masih semangat ya? Masih. Atau perlu ice breaking lagi? Boleh. Oke, mungkin kalau tadi Bu Siska ayam. Kalau saya mungkin ya tepuk saja ya. Mungkin ice breakingnya nanti mungkin sudah sering dilakukan di kelas nih Bu Kiki atau yang lain. Biasanya tepuk dua kali. Tapi kalau ini dikurangi satu. Misalkan saya mengatakan tepuk 2, kita hanya tepuk sekali saja. Mungkin sudah sering seperti itu nih, coba ini hanya untuk lebih relax lagi nih, supaya tidak ngantuk nih Bapak Ibu. Pak Wahid masih lain ya Pak, semangat ya. Ngantuk betul Pak? Betul. Oke, so ini Bapak Ibu, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1. Tepuk 1 berarti tidak tepuk ya. Iya, cukup banyak yang masih fokus nih, coba sekali lagi ya. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1. Iya, luar biasa tepuk tangan. Udah fokus semua nih. Nah, kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia
dan dunia berkualitas. Apa sih sebenarnya? Mungkin tadi sudah sedikit dibahas oleh Ibu Siska, kebutuhan dasar manusia. Ibu Siska. Di sini kita tahu bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nih, saya ulangi lagi. Jadi kalau ada seorang murid yang melakukan perbuatan melanggar bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, pada dasarnya itu mereka itu sebenarnya gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Ya, ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang paling filosofis. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, rumah, makanan. Di sini misalkan ada kasus di sini ada namanya Doni. Dia itu seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan memaksa. Hal ini bisa saja didasari dengan tujuan Doni karena lapar. Jadi ini siswa Doni itu sering meminta paksa bekal temannya. Nah, saat ditanya dia akan menjawab, Doni, kenapa kamu meminta paksa bekal teman? Ketika Doni menjawab, karena saya lapar. Nah, disitulah kita mengidentifikasi bahwa Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ya, karena dia lapar. Karena orang tuanya tidak membawakan bekal makanan untuknya. Itu hanya contoh satu saja. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya butuh kasih sayang, Nah, di sini kebutuhannya ini dan 3 kebutuhan lainnya bersifat psikologis. Jadi kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini atau bisa kita sebut kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum coba hal baru dan merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Biasanya pada kasus anak yang butuh akan kebutuhan penguasaan, kalau ditanya kamu kenapa mengambil bekal makanannya Ani misalkan, Doni akan menjawab karena saya senang kalau melihat Ani takut dengan saya. Nah, berarti dari situ dikira mengidentifikasi bahwa Doni itu butuh akan kebutuhan kekuasaan, kurang akan kebutuhan penguasaan begitu. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru dan tidak terlalu terpengaruh orang. Misalnya di sini kita lihat aja misal anak PAM. Nah, itu juga sebenarnya mereka kenapa menjadi seperti itu, yaitu karena mereka butuh akan kebutuhan kebebasan, Jadi selanjutnya yang kelima ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang di sini. Jadi kebutuhan mencari kesenangan, bermain, tertawa, Biasanya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, dalam hal
misalnya anjing, lumba-lumba, dan primata, mempelajari keterampilan hidup yang penting dengan bermain. Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan sesuatu yang disenangi. Nah, tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya di sini, ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, seorang guru harus dapat memahami kebutuhan murid yang mana yang belum dipenuhi oleh murid tadi. Nah, ini kaitannya dalam seorang guru menyelesaikan masalah. Jadi sebelumnya kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Sebenarnya anak ini melakukan seperti itu, sebenarnya dia itu butuh apa kurang, kebutuhan apa sebenarnya, kebutuhan dasar yang mana? Selanjutnya, nah di sini ada video yang lebih jelasnya. Mari kita saksikan ya 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak Ibu simak bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Masih tentang dunia berkualitas di sini, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi guru dan murid sebenarnya pada dasarnya memiliki gambaran tersendiri akan dunia berkualitas yang mereka dambakan, yang mereka inginkan. Jadi di sini sama-sama kita berusaha bagaimana agar guru bisa masuk menjadi bagian dari dunia berkualitas murid, dan begitu juga dengan murid mampu untuk berkenan yang memasukkan guru dalam gambaran dunia berkualitas versi mereka. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kelima di sini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. Posisi tempat kontrol tadi sudah ya sedikit dibahas. Tadi Pak Kai menyebutkan kontrol tadi apa ya Pak? Hubungannya dengan apa ya? Tadi apa ya yang posisi sekali itu sampaikan? Kontrol berarti aturan yang mengatur. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ini yang pertama. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Jadi guru membuat murid itu merasa bersalah. Jadi orang yang merasa paling bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru menjadi seorang teman. Yang keempat, posisi kontrol guru menjadi seorang pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, penjelasannya apa saja dapat kita simak di sini. Dari 5 posisi kontrol tadi, dari yang pertama ya, sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang atau murid merasa bersalah, 3 teman, pemantau, dan manajer. Di sini adalah target utama kita adalah menuju posisi ideal
komposisi kontrol sebagai manajer. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Jika posisi guru sebagai penghukum, ya ini sering sekali jujur saya lakukan, dan ini paradigma lama nih bahwa seorang siswa kalau bersalah pasti kita otomatis memberikan hukuman, ya, baik secara fisik atau psikis. Nah, di sini dari posisi kontrol guru sebagai penghukum, guru dapat berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian biasanya guru juga akan berkata dalam posisi ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian untuk hasilnya, jadi di sini akan hasilnya di sini memberontak, ya. Jadi menyalahkan orang lain, berbohong, gitu. Ini untuk yang penghukum. Kemudian posisi pembuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya guru itu akan melakukan ceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa kamu melakukan itu. Nah, jadi biasanya mengatakan seperti itu, berbuat seperti itu dan mengatakan kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres melihat kamu begini begitu. Nah, itu yang membuat orang merasa bersalah. Nanti hasilnya jadi menyembunyikan, menyangkal, ya berbohong. Anak yang melakukan akan menyembunyikan, justru menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya. Kemudian untuk yang teman, dia guru biasanya akan berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, bisa melalui perkataan, ayolah lakukan itu demi berguru, ya. Nanti kalau kamu nggak lakukan itu, nanti kamu di mana nih? Nanti guru di mana? Ibu kepala sekolah, seperti itu misalnya, ibu. Nah, kemudian bisa juga berkata, masa kamu tidak mau? Ya, ingat tidak, ibu pernah bantu kamu begini. Jadi di sini memposisikan diri sebagai teman, bisa mengatakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Di sini guru berbuat biasanya suka memantau dan membuat catatan, membuat perhitungan, mengukur. Biasanya punya buku catatan sendiri. Oh, ini anak sudah membuat pelanggaran sekian. Nah, biasanya mengaitkan dengan perpegangan pada aturan kelas, ya, untuk guru berposisi sebagai pemantau. Jadi kadang mengatakan, kamu tahu nggak apa peraturannya? Nah, untuk yang terakhir di sini posisi manajer. Jadi ini yang posisi yang harus kita raih, harus kita wujudkan dalam menyelesaikan masalah di dalam kelas. Di sini posisi guru sebagai manajer, kita sama-sama berkolaborasi dengan siswa, membimbing siswa untuk sama-sama menemukan solusi. Ya. Di sini guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, bisa apa yang kita yakini, ya, terkait keyakinan kelas yang atau yang kita kenal biasanya aturan kelas itu kita ganti istilah di sini lebih bernilai positif, yaitu keyakinan kelas, ya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini posisi sebagai manajer. Hasilnya jadi akan menguatkan pribadi murid. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa ada video selanjutnya setelah ini. Nah, ini intinya untuk 5 posisi ini yang paling ideal itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi harapannya nanti dalam menyelesaikan masalah siswa di kelas, kita menerapkan memposisikan diri sebagai manajer. Nanti ada simulasinya pada video yang akan kami tayangkan. Nah, untuk dampak pada murid ini masing-masing posisi, ya, kita bisa lihat di sini yang paling berdampak positif nih, yang paling ideal untuk siswa yang harus kita implementasikan. Ini memang yang paling terakhir sendiri di sini itu posisi sebagai manajer, yaitu dampak pada murid itu murid akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas nanti dibandingkan dengan 4 posisi yang sebelahnya, posisi manajer ini murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, selanjutnya ada video tentang 5 posisi kontrol. Jadi, monggo Bapak Ibu silakan
Disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ya, benar. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? ngomong ya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, Naren, membuat rasa Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sadar ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kelima nih. Beda-beda.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Nayan. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi kita sudah saksikan video tentang 5 posisi kontrol yang sangat menarik ya. Waktu awal saya melihat video ini jujur agak tertampar ya. Karena selama ini masih berpegang pada paradigma lama ya. Karena masih memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kadang sebagai teman, dan masih belajar untuk mencapai posisi yang ideal yaitu manajer. Tadi dari paparan video tadi bisa kita simpulkan di intinya untuk posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu menyebabkan identitas gagal. Ya. Jadi menyebabkan anak itu merasa sebagai orang yang gagal. Ya. Jadi masih melakukannya atas dasar motivasi dari luar. Kemudian untuk posisi sebagai teman dan pemantau atau pengawas itu merupakan identitas sukses. Tetapi motivasinya masih dari luar siswa, artinya masih termotivasinya masih dari luar, bukan dari diri sendiri. Sedangkan jika posisi guru sebagai manajer itu akan menunjukkan identitas positif, identitas sukses, identitas sukses, dan motivasinya itu berasal dari diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Jadi semoga kita semua sama-sama saling belajar untuk bisa mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Selanjutnya di sini, yang terakhir nih Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Mungkin tadi sudah disinggung juga, awal-awal juga saya ini apa sebenarnya restitusi ini? Taunya segitiga biru, tepung, ini segitiga restitusi. Nah, di sini ya tadi sudah sempat disinggung juga Ibu Siska, saya ulangi lagi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pernyataan dari Gozen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Charles Gozen tahun 1996, orang yang sama. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi pendekatan segitiga restitusi dapat kita laksanakan ketika kita menghadapi masalah di kelas, bisa menerapkan restitusi. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah yang harus kita laksanakan ketika
Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas bisa guru bisa kadang berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Intinya mungkin untuk ngadem-ngademakan murid nih, untuk menstabilkan identitas siswa yang habis berbuat salah, pasti kan emosinya masih up and down. Jadi di sini guru ngadem-ngademakan bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Dulu juga Bu Guru pernah seperti itu, tapi setelah itu Bu Guru sadar itu tidak baik misalnya. Kemudian bisa juga dengan mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi wajar nih, manusia, kita semua manusia, wajar pernah melakukan kesalahan, tapi harus diperbaiki. Nah, itu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu bisa menggunakan kata-kata guru bisa bertanya atau mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini guru bisa bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini penjelasannya, ini lebih rinci lagi di sini ya. Tadi hanya contoh sedikit, ini agak banyak nih. Jadi untuk menstabilkan identitas nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya jadi guru bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Intinya menstabilkan emosi siswa, ngadem-ngademakan di bahasa kitanya ya, ngadem-ngademakan. Selanjutnya validasi kebutuhan, ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ini ingat bahwa setiap tindakan manusia kan ada tujuannya ya, memenuhi basic need. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima, fun, kesenangan atau survival ya, rasa daya tahan ini bertahan. Nah, untuk memenuhi ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu di sini untuk memvalidasi sebenarnya kebutuhan apa, kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi terhadap siswa yang tadi melakukan masalah, melanggar nilai kebajikan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan sebagainya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Siska. Nih, di sini mari kita saksikan bersama-sama bagaimana penerapan langkah-langkahnya. Nih, monggo. Aliza, sama, kalian sudah lebih tenang? Sudah, Bu. Ya, baik. Sebelumnya ya, Ibu mau bilang dulu bahwa kalian datang ke sini itu tidak akan mencari siapa yang salah. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana luar biasanya Ibu Siska dalam luar biasa ya. Ibu Siska berhasil menerapkan segitiga restitusi. Jadi setelah mendalami modul ini, ternyata praktek langsung Ibu Siska ada kasus yang sudah dijumpai beberapa kali nih. Nah, kalau video saya nanti nyusul ya Pak. Yang lebih layak yang ini saja Pak ya. Untuk Bu Siska ini ya sudah dijelaskan dengan lengkap langkah-langkahnya ada 3. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu apakah bisa kita terapkan bersama-sama restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas kita masing-masing? Bu Mona mungkin? Ya, mencoba nih sama-sama kita belajar nih, walaupun apa restitusi kayaknya anak temen mau saya domain gitu buku menggunakan demi terus termotivasi. Ya memang seperti itu nyatanya nih, karena memang anak sekarang
sekarang itu perlakuannya berbeda nih, karena dulu kita paradigma lama anak salah ya dihukum gitu. Kalau sekarang ternyata setelah melalui berbagai macam studi kasus, kemudian pendalaman teori yang dari para ahli ini, jadi ternyata memang lebih tepatnya adalah melalui metode pendekatan restitusi. Dan memang menurut saya itu juga tidak hanya untuk anak-anak di sekolah sebenarnya, tapi juga anak-anak di rumah sendiri. Jadi bisa dipraktekkan ke anak-anak di sekolah, murid, atau juga di rumah. Yang biasanya ibu-ibu kalau anaknya melakukan kesalahan langsung menjadi posisi penghukum. Nah, tangannya di pinggang, langsung nunjuk-nunjuk. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Ya, melotot. Nah, itu ya. Jadi bisa dipraktekkan di sekolah, di rumah. Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan Bapak Ibu. Semoga kedepannya nih. Nah, seperti biasa nih, kira kurikulum Merdeka Belajar di akhir pembelajaran biasanya ada yang namanya refleksi. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Di sini ada yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, tadi saya di awal sudah disampaikan, ini ada beberapa hal baru yang kita dapatkan hari ini. Masih ingat Bapak Ibu? Ada apa itu tadi ya? Masih ingat nih? Ada teori kontrol, posisi kontrol guru ya, kemudian teori motivasi, kebutuhan dasar manusia yang nantinya kita pelajari bersama-sama, tujuannya agar dapat membangun budaya positif yang arahnya nanti adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin Pak Supri perasaannya bagaimana hari ini? Kita sudah berdarah-darah bertahun dengan Bu Rizky, bagaimana perasaannya? Luar biasa, bahagia ya Pak, atau terpaksa atau terkait semangat. Lain kali bisa lagi ya Pak, totalitas ya Pak. Pak Praid, gimana Pak perasaannya Pak mengikuti acara hari ini? Senang sekali. Alhamdulillah, senang. Semoga saya perasaan senang, bahagia, nanti ilmu yang kita dapat bisa kita aplikasikan. Kemudian yang ketiga, peran AMOM seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi terkait peran AMOM, berarti peran kita sebagai guru di kelas masing-masing, seperti yang menjadi di kurikulum Merdeka itu kan ada digembur-gemburkan yang namanya Merdeka Belajar, di mana pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Ya, jadi guru sebagai AMOM di sini adalah harus melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang siswa itu dari awal sampai akhir itu diusahakan dengan kondisi yang bahagia, Merdeka Belajar. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi AMOM yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Ya. Monggo Pak Arif mungkin kira-kira akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti modul ini? Dengan kaitannya materi-materi tadi yang sudah disampaikan. Tadi dari yang pertama sampai restitusi. Gimana Pak Arif? Setelah mengikuti ini, saya mendapatkan ilmu baru. Terima kasih untuk Ibu Siska dan Ibu Septi, ilmunya sangat baru. Ternyata ada beberapa hal-hal yang di luar dari pikiran kita ya, cara pandang baru terhadap mendidik anak. Terus menjadi AMOM seperti apa ya, saya berarti belajar menjadi sesuatu yang seperti dijelaskan sama ibu-ibu tadi, berusaha menjadi lebih baik, menjadi seorang manajer tadi apa ya? Pilihan terbaik manajer itu ya. Jadi bukan seperti penghukum lah, seperti itu sih. Harapannya bisa menjadi seperti manajer seperti yang telah dijelaskan tadi, dan apa yang diterapkan sama khususkan tadi, seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Jadi kita sama-sama belajar untuk menerapkan, membangun budaya positif agar terus tercipta agar terus nantinya berkelanjutan, tidak hanya secara jangka pendek saja, tapi insya Allah semoga kedepannya terus menerus secara berkelanjutan. Selanjutnya, ternyata ini refleksi mengantarkan kita pada akhir pemaparan materi hari ini.
terakhir. Sebelum kami akhiri sesi pemaparan materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan hilaf lisan dan kata. Mohon maaf, kami masih dalam tahap belajar. Semoga harapannya ke depan dengan kegiatan ini kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan belajar nasional, mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan membangun budaya-budaya positif. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi tanya jawab. Barangkali Pak Ibu ada yang ingin menanyakan sesuatu. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama sudah kita ikuti acara ini, pemaparan yang sangat luar biasa, sangat jelas, dan yang penting adalah menambah ilmu, wawasan, pengetahuan untuk kita semua. Ada pertanyaan yang ingin saya tujukan kepada Bu Siska kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tadi sudah ada yang penjelasannya, yaitu di slide keberapa nih? Terima kasih Pak Supri atas pertanyaannya. Ya, kita mulai ya. Untuk menciptakan budaya positif ini, alurnya yaitu kita kan di sekolah ini punya peraturan punya tata tertib seperti itu Nah, dari peraturan tersebut atau dari tata tertib tersebut kan kita jadi tahu sih mana yang betul, mana yang harus kita lakukan seperti itu gimana ya. Nah, tapi itu berupa motivasi dari luar seperti itu. Nah, setelahnya itu kita bisa membuat suatu keyakinan di kelas Pak. Sebenarnya mereka atau anak-anak itu mau jadi orang yang seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Mereka meyakini diri mereka itu mau jadi yang seperti apa. Tentu saja kita sebagai guru, karena guru itu adalah penuntun ya. Jadi kita arahkan mereka ya. Meyakini, membuat keyakinan mereka mau jadi orang yang seperti apa, nanti kita tuangkan dalam keyakinan kelas ya. Prosedurnya tadi juga sudah ada, mereka mau jadi orang yang seperti apa, melakukan seperti apa. Tentu saja ini harus ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya seperti itu. Nah, nanti kalau dari peraturan kelas sudah naik jadi keyakinan kelas sudah diterapkan oleh murid-murid. Nah, tinggal ini kita menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan belajar yang positif, yaitu sekolah yang aman, nyaman, yaitu yang tidak ada pembulian termasuk dari gurunya sendiri guru-gurunya juga mampu menerapkan posisi sebagai manajer seperti itu bukan sebagai penghukum ya. Kalau penghukum kan berarti anak juga sudah tidak nyaman di sekolah seperti itu itu tidak akan mungkin tercipta suatu lingkungan positif Nah, kalau lingkungannya sudah positif, anak-anaknya juga
juga sudah muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan, ya, dan kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter. Nah, karakter dari warga sekolah, gitu, mulai dari kelas masing-masing nanti akan tergambar di gambaran atau maksudnya ini maksudnya akan menjadi karakter baik, kebiasaan baik warga sekolah seperti itu, Pak. Nah, nanti kalau semuanya sudah sudah menerapkan budaya baik, kebiasaan baik, karakter baik, nah akan muncul budaya positif sekolah seperti itu. Jadi cara menciptakannya seperti itu. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan lagi, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, adakah kendala dalam mengimplementasikan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bagus. Untuk kendala sebelumnya namanya hal baru segitiga restitusi itu kan masih istilah asing, jujur masih asing bagi saya juga baru tahu lewat modul PGP ini, pendidikan guru penggerak. Di sini tentu saja ada hal yang membuat saya bisa apa enggak ya. Kendalanya tentu ada, tantangan ada, hambatan tapi saya berpikir ya kendala ada, tapi saya harus jadikan sebagai tantangan bagaimana caranya harus bisa menerapkan restitusi di sini. Untuk kendalanya tentu saja hal baru, saya harus terkendala tertantang harus memahami betul restitusi itu apa, pelaksanaannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan nanti juga kita harus menguasai betul, memahami betul, mendalami materi tentang yang tadi sudah disampaikan terkait dengan teori kontrol, kemudian posisi kontrol guru, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan sebagainya tadi, itu yang betul-betul harus dipelajari kalau menurut saya, agar nantinya kita dalam melaksanakan restitusi itu kita punya pegangan, kita tahu arahnya, seperti ini. Yang saya harus tuju adalah sebagai posisi manajer. Dengan langkah-langkah yang tadi sudah diterapkan, ada 3 langkah melalui segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan, yang ketiga adalah mengajukan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, 3 langkah itu memang betul-betul harus dilaksanakan. Kita paham betul tiap-tiap langkah itu maksudnya apa yang akan kita tanyakan. Jadi memang harus dari dalam pribadi diri kita sendiri harus betul-betul memahami materi ini, dan memang masih dalam proses tahap belajar ini. Tapi insya Allah dengan dukungan semua warga sekolah saling mendukung, kolaborasi, dan tentunya dengan dukungan ibu kepala sekolah juga tentunya, dan semuanya bersama-sama belajar sedikit demi sedikit. Kita lupakan paradigma lama, kita mulai coba untuk menerapkan paradigma baru dalam menyelesaikan masalah melalui pendekatan restitusi. Begitu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Siska. Ya, kendala untuk menjalankan restitusi ini yaitu tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Septik, yaitu belum semuanya menerapkan segitiga restitusi. Mungkin kami sudah, tapi terbentur dengan aturan sekolah misalnya seperti itu ya Bu ya. Jadi ya mari kita bersama-sama untuk mulai menerapkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau bersama-sama ini tadi kan restitusi juga sifatnya kolaborasi Kalau semua pihak sekolah mendukung, maka pasti akan
bisa menerapkan ketika restitusi dengan mudah seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Karena tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Jadi kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan diseminasi pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.